Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Santri Cyber, channel yang mencoba mensiarkan cerita-cerita Islami dalam bentuk video cerita bergambar. Di video kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Sam'un, nabi terkuat yang masuk surga sendirian tanpa pengikut. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang menonton dan mudah-mudahan terinspirasi dari video ini. Siapa yang tak tahu dengan cerita Samson? Kisahnya sudah banyak difilmkan dalam bentuk kartun maupun layar lebar. Bahkan di Indonesia ada film berjudul Samson Betawi yang diperankan oleh aktor legendaris Benyamin S. Samson digambarkan sebagai sosok pria gagah perkasa yang memiliki kekuatan hebat. Dengan kekuatannya itu, Samson bisa menghancurkan bangunan dan benda keras yang tak bisa dilakukan oleh manusia lainnya. Rupanya cerita film Samson memiliki kesamaan dengan kisah Nabi umat Muslim, yakni Sam'un al-Ghazi alaihi salam. Bahkan banyak yang percaya cerita Samson diadopsi dari kisah Nabi Sam'un. Atau kata lainnya, banyak yang percaya Nabi Sam'un adalah Samson. Kisah Nabi Sam'un terdapat di dalam sejumlah kitab, seperti kitab Muqasyyafatul Qulub dan kitab Qisasul Anbiya. Nabi Sam'un adalah nabi dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Layaknya para nabi lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi kelebihan atau mukjizat kepada Nabi Sam'un. Dia diberi kekuatan super yang tak dimiliki manusia lainnya. Dengan kekuatan fisik yang dimilikinya, dia bisa membengkokkan bahkan mematahkan besi yang paling kuat. Dia juga bisa memutuskan rantai dan bisa menghancurkan tembok besar serta bangunan kuat nan megah. Dengan kekuatannya itu, Nabi Sam'un berperang melawan bangsa yang menentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sam'un bahkan tak takut melawan Raja Israel. Sang raja kemudian mencari cara agar sang nabi bisa dimusnahkan. Sang raja bahkan tak segan memberi hadiah besar kepada orang yang bisa menaklukkan Nabi Sam'un. Namun semua itu sia-sia belaka, sebab tak ada yang mampu mengalahkan. Nabi Sam'un perang melawan kaum kafir hanya dengan bersenjatakan tulang dagu unta. Ada juga yang menyebut tulang keledai. Ketika ia haus, senjata itu disebut bisa mengeluarkan air. Begitupun ketika lapar, maka senjata itu bisa menumbuhkan daging untuk bisa dimakan. Nabi Sam'un dipercaya hidup hingga berusia 83 tahun 4 bulan. Saking kuatnya, kaum kafir tak bisa menemukan cara untuk menaklukkan Nabi Sam'un. Akhirnya, mereka menawari istri Nabi Sam'un hadiah besar untuk membawa suaminya kepada mereka dalam kondisi tak berdaya. Sang istri yang tergiur melakukan percobaan dengan mengikat Nabi Sam'un kala ia tertidur, dengan harapan bisa membantu kafir melakukan penyiksaan dan pembunuhan dengan mudah. Apa daya, Nabi Sam'un yang diberi anugerah kekuatan besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengatasinya dengan baik. Tali ia putus dengan mudah. Begitupun dengan percobaan kedua yang dilakukan sang istri. Ikatan tali yang lebih kuat masih mampu diputuskannya. Namun sang nabi dikhianati oleh istri yang dicintainya. Demi hadiah besar, sang istri berusaha mencari tahu kelemahan kekuatan sang nabi. Alhasil, Nabi Sam'un menceritakan kelemahannya. Rantai paling kuat sekalipun tak akan bisa menahannya karena akan bisa diputuskannya. Tapi, jika tubuhnya diikat dengan rambut panjangnya, dia tak akan berdaya. Itulah kelemahan dari kekuatan sang nabi. Saat nabi tengah tertidur pulas, istrinya kemudian memotong rambutnya, kemudian mengikat tubuhnya hingga dia tak berdaya. Nabi Sam'un kemudian diserahkan kepada sang raja. Waktu berselang, Nabi Sam'un, wali Allah dengan rambut panjang yang disebut mencapai tanah itu, kehilangan kekuatan. Mendengar kejadian itu, kafir langsung mendatangi kediamannya dan menyerang Nabi Sam'un untuk menyiksanya. Singkat cerita, Nabi Sam'un yang masih dalam keadaan terikat itu lalu dibawa ke hadapan raja. Siksaan terus didapat Nabi Sam'un. Bahkan kedua matanya dibutakan, beberapa bagian tubuh dipotong dan dipertontonkan ke masyarakat. Diperlakukan demikian, Nabi Sam'un berdoa, meminta pertolongan dan bertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Doa itu dikabulkan hingga akhirnya ia diberi kekuatan kembali, dan seluruh orang dalam kejadian itu hancur karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, termasuk istri Nabi Sam'un alaihi salam. Atas pertolongan itu, Nabi Sam'un yang masih hidup bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menebus semua dosa-dosanya dan berjuang melawan semua kebatilan serta kekufuran yang lamanya mencapai 1000 bulan. Lebih jauh lagi, dalam buku Janibal Ma'rifat karangan Dafiq, dia menjelaskan, kitab Qisasul Anbiya menceritakan suatu kisah yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berkumpul dengan para sahabat di bulan suci Ramadan. Para sahabat dalam kisah itu penasaran dengan Rasulullah yang tersenyum sendiri, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing. Ada seorang nabi yang membawa pedang, tak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Dia adalah Sam'un alaihi salam." Rasulullah SAW juga mengatakan, berdasarkan perjuangan Sam'un, malaikat Jibril memberinya wahyu bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hal itu diungkapkan Nabi Muhammad SAW karena para sahabat yang tertarik dan ingin mencontoh atas amal 1000 bulan dari Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam. Wallahu alam bishawab.